Foto sama video-videonya setelah selesai kan. Oke, siap. Berarti Raden Masyait ini raja Raja pertama di di sini. Benar-benar pertama di sini. Oh. Jadi beliau dulu tuh mendirikan Praja Mangkunegaran. Namanya ini Praja Mangkunegaran. Oh. Peraturan Mangkunegaran. Dulu simpelnya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua kerajaan Mataram ya. Iya, iya. Mataram kuno dan Mataram Islam. Oh. Mataram kuno ini fokusnya ke ajaran Hindia Buddha. Oh, Kalau yang ajaran. Mataram Islam itu fokusnya ke ajaran Islam. Berarti raja pertama lebih fokus ke ajaran agama Ya, Hindia Buddha. India Buddha. Ya, Oh, kalau Hindu ya berarti ya? Ya, Hindu Buddha. Oh, Hindu Buddha. Oh. Kalau yang Mataram Islam, ini fokusnya ke ajaran agama Islam nggak? Oh. Ini Mataram Islam dulu tuh dibangun pertama kali itu di Kota Gede Yogyakarta. Jadi Oh iya di iya sini. iya iya. Ini yang mendirikan ini namanya Panembahan Senopati. Oh. Nah, kemudian 1755 itu pecah jadi dua. Ada yang di Yogyakarta dan juga ada yang di Solo. Iya iya iya. Itu namanya Perjanjian Giyanti. Oh, Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti. Lalu 2 tahun kemudian tahun 1757 yang di Solo ini pecah jadi dua lagi. Itu dia Kak. Itu dia Mas yang pengen saya pertanyakan. Gimana? Kenapa harus pecah gitu? Karena masing-masing mau memiliki kekuasaan sendiri. Oh iyalah. Dan juga sebenarnya yang di Solo itu pecah jadi dua karena waktu Perjanjian Giyanti Raden Masyait ini tuh seperti cucu tertuanya raja, tapi beliau tuh nggak diterlibatkan dalam Perjanjian Giyanti itu. Pasti kan beliau menuntut haknya dong. Nah, 2 tahun kemudian beliau menuntut haknya lagi, terjadilah Perjanjian Salatiga karena terjadinya di kota Salatiga. Tapi ada juga yang bilang karena itu terjadi oleh 3 kubu. Kesultanan Ngayogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan juga di sini Puramangkunegaran. Jadi ada 3, salah 3. Oh gitu, gara-gara 3 itu jadi salah 3. Oh Tapi- itu Tapi itu saya masih, kira. masih pelin-pelan itu Kak. Ini karena terjadi di kota Salatiga atau karena 3 kubu ini masih kurang tahu ya. Oh, tadi ulang nih Kak, 3 kubu itu. 3 kubu, Kesultanan Jogja, Kesultanan Jogja, Kasunanan Surakarta, Kasunanan Surakarta. dan juga Puramangkunegaran. Oh, makanya namanya salah 3. Iya, ada 3 kubu. Salah ada 3. Oh gitu. Kalau sebenarnya nama desanya ini Kak, nama desanya ini Solo. Kalau nama keratonnya itu Surakarta. Oh. Jadi kadang ada orang salah kaprah ya, menyebutnya Keraton Solo, Keraton Jogja. Padahal di sini tuh namanya benar tuh Keraton Surakarta. Tapi nggak apa-apa lah, namanya orang salah kaprah, ya umum nggak apa-apa. Iya iya iya. Kalau di sini, kalau Keraton Surakarta itu dipimpinnya ratu, keraton atau raja. Kalau Kesultanan itu dipimpinnya oleh sultan. Sudah masuk akal ya? Iya, masuk akal Kak. Oke, nanti kita bisa naik ke area pendopo, tapi kita harus tas alas kaki dulu ya Kak. Iya. Ini saya bagikan tasnya. Nanti alas kakinya bisa dimasukkan di sini. Oh iya, ada yang mau ditanya dulu mungkin sejauh ini. Kalau ditanyakan sih Mas, yang mau saya tanyakan tentang malam satu suro itu Mas. Soalnya saya waktu narik Grab itu pernah ketemu kan ada foto pertama yang masuk itu yang tadi Ada. itu ada foto laki-laki ya. Iya, itu Saya raja pernah- yang sekarang. Itu raja yang Oh sekarang. ternyata sekarang. Iya, raja Aku yang kan sekarang. narik Grab ya Mas. Sudah itu ada orang bilang nonton dulu bentar ya malam satu suro. Sudah itu saya nggak ada teman. Sudah itu saya cuma sepintas dong mesen susu. Sudah saya lihat saya lihat kok ini kayak pernah lihat ya kayak gitu. Pikir gue di lukisan ini dia pakai keris Mas di belakang. Pakai keris yang di depan tadi ya? Iya. Iya, itu raja yang sekarang ya Pak. Oh, yang mau saya tanyakan ritual malam satu suro itu Mas, itu yang mau saya Oh, tanyakan. ritual malam satu suro. Oh. Oh ya, ini ada Kak. Ya, mohon maaf. Gue pengen HP. Gimana Kak? Itu simbolnya malam satu suro. Itu tuh tahun baru Kak. Tapi tahun barunya agama Islam yang ada di Jawa ya, tapi ya itu sebagai orang-orang Jawa. Itu yang beragama Islam. Kalau tahun baru orang-orang biasa itu kan tahun baru itu kan harus meriah, harus cheerful, harus bahagia lah. Kalau di sini tahun barunya itu lebih ke introspeksi diri. Jadi kita nanti berkeliling di area Mangkunegaran. Tapi kalau yang keraton nanti lebih luas lagi ya, karena keraton tuh sebenarnya luasnya 54 hektar. Kalau di sini hanya 10 hektar. Karena ini kan tadi pecahan keratonnya tadi. Nah, kalau tapi dua-duanya sama. Satu suro itu kita berkeliling di area masing-masing. Itu tuh kita bukannya yang meriah, tapi kita intinya itu introspeksi diri. Oh, introspeksi Bang. Ya, Pantesan. jadi benar-benar tenang, tidak ada kebisingan. Jadi benar-benar untuk ketenangan. Oh, bukan karena nyuci keris ya Kak? Bukan, beda lagi. Oh, beda. Sebenarnya ada 2 Kak, ada 2 kirap. Kirap satu suro yang tahun baru Islam itu, dan juga kirap Pusoko.
Oh. Kirab Pusaka ini nanti. Itu kapan tuh mas? Kirab Pusaka itu biasanya setelah ini kan, setelah satu suro itu. Oh. Selang berapa bulan? Kalau itu tergantung sih kak, karena penanggalannya kan beda sama kalender biasa. Itu ngikutnya penanggalan Jawa. Kalau penanggalan Jawa, mohon maaf saya kurang tahu ya. Oh iya iya iya. Karena ribet juga itu penanggalan Jawa. Oh iya. Kalau kirab satu suro itu tadi kita keliling, terus introspeksi diri, benar-benar full ketenangan, dan juga untuk apa yang sudah kita lakukan itu kita introspeksi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu apa. Bercermin lah intinya ya mas ya. Oh, nanti kedepannya kita perbaiki gitu. Oh gitu. Kalau kirab Pusaka Makanya itu saya bingung ya mas ya. Ada kerbau di jalan-jalan, pikirku ini apa acara apa ini pikirku. Kalau kerbau itu yang di keraton nggak, kalau di sini nggak ada. Itu namanya lembu bule lah kalau di sini. Iya mas. Warnanya putih kayak albino gitu, Iya, maaf putih lah kayak albino. kok kayak pucat dipikirku gitu. Karena memang aslinya seperti itu kan. Iya. Seperti itu. Tapi kalau kakaknya mau lihat sekarang juga bisa, tapi di alun-alun kidul sana ya. Oh. Itu biasanya setiap malam satu suro itu biasanya dikeluarkan untuk berkeliling sekitaran keraton. Jadi yang mau saya tanyakan mas, kenapa artis-artis pada datang? Kayak contohnya kayak kemarin si Prilly atau Konsina Ya, itu karena- datang. Sudah tur giring niji. Apa itu orang Solo mas? Iya, karena memang acara ini kan acara sakral ya kak, Oh. acara sakral, dan ini memang 1 tahun sekali. Jadi ya pengen ikut aja. Oh pengen ikut aja bukan karena ada hubungan darah. Bukan, Oh nggak berarti ada. berarti undangan lah intinya. Iya, undangan. Oh itu memeriahkan doang. Sama ikut meramaikan juga. Oh gitu. Ya udah mas. Sudah, kita naik ke atas dulu ya. Ini patung singanya udah dari dulu nih mas. Kalau patung singa ini yang dua belakang ini ya kak, dua belakang ini replika saja. Oh replika. Kalau yang asli ini, tapi bukan singa asli ya. Maksudnya Ini yang patung- asli. Singa ini patung singanya kita datangkan dari kota Berlin, Jerman. Oh dari Jerman. Dari Jerman. Oh. Terbuatnya dari perunggu dan ini dibeli oleh raja yang keempat. Iya, agak Yang itu beda. kan sebelah kami ya? Ya, dua yang di depan nggak? Dua yang di depan ini sama dua yang di belakang ini replika. Yang asli yang dua di depan. Oh di depan. Oh. Ini dibelinya oleh raja yang keempat dari kota Berlin, Jerman. Oh. Tapi bahannya bukan emas ya, ini bahannya dari perunggu, Oh. cuma dicat emas saja. Berarti hebat juga ya mas ya. Kalau raja yang keempat ini memang raja terkaya di sini kak, raja terkaya di zamannya. Karena beliau tuh punya banyak perkebunan, kopi, cengkeh, sama yang paling terkenal tuh perkebunan tebu. Oh Raja keempat ya mas. Ya, perkebunan tebu, sampai beliau tuh dapat julukan Raja Gula. Karena dia punya 2 pabrik gula. Beliau punya 2 pabrik gula, pabrik gula Tasik Madu dan juga pabrik gula Colomadu. Iya. Itu, Oh pabrik gula Colomadu. iya, pabrik gula Colomadu. Dan mungkin kita bisa naik ke atas pendopo dulu. Saya mau nunjukkan sesuatu. Iya. Nah, jadi kakaknya bertanya-tanya tentang lukisan itu ya. Iya. Lukisan Oh, ya. ini tuh dilukisnya oleh sebenarnya ada dua orang seniman kak. Ada yang dari Indonesia dan juga ada yang dari Tionghoa, China. Satu Indonesia, satu Tionghoa. Ya, yang dari Indonesia ini namanya. Tapi maaf nih mas, itu ada burung itu memang sengaja dipelihara atau gimana mas? Yang di mana kak? Itu di pojok itu ada burung. Oh itu memang nengker aja kak. Oh nengker aja, bukan karena ritual gitu. Oh, Beda. oh, Kalau ini dari lukisan dua seniman. Kalau yang dari Indonesia itu namanya Atmo Wiryoso. Kalau yang dari China itu namanya adalah Lim Tohin. bapaknya Chinese mas. Oh ya? Tionghoa asli. Oke siap. Makanya. Oh, Tapi udah lama tinggal di Indonesia? Udah lama. Udah Cuma lama. mama kan orang Cilacap. Oh udah Cilacap. Kalau di Solo udah berapa lama? Soalnya baru bulan. Baru Bukan lama bulan. lagi. Baru bulan. Oh iya, saya lanjutkan ya. iya. Mas. Untuk lukisan ini permintaannya dari Raja yang ke-7 atau Mangkunegara yang Oh, kalau sekarang raja ke 10. oh, udah jauh banget ya. Iya, kalau Raja yang ke-7 itu kita sejak awal kemerdekaan Indonesia Kak, tahun 1920-an. Zamannya Soekarno ya. Itu masih Raja yang ke-7. Dan yang kakak injek ini lantai marmer, ini juga yang memasang dari Raja yang ke-7. Marmer ini mas. Ya, marmer ini diimpor dari Italia. Dari Italia nih. Dari Italia. Ini kita beli dari Italia, lalu dipasang tahun 1925. Jadi Marmer kak. Buset tuh. Lu kerja 1 tahun beli 1 keramik aja lu lah. 1925 ini 20 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Oh. Tapi Oke, lu. mungkin kalian bisa lihat di sini ada corak-corak coklat seperti ini ya. Ini kesannya mungkin agak sedikit kotor ya. Oh. Tapi dulu Solo itu pernah terkena banjir besar tahun 1966. Oh iya pernah saya dengar itu mas. Itu luapan dari Sungai Bengawan Solo. Jadi cepat gini. Sebenarnya gini kak, kalau banjirnya memang beneran ada dan itu tingginya bisa 2 meter lebih. 2 meter. 2 meter lebih itu.
2 meter lebih. Nah, tapi untuk banjirnya benar-benar sampai terkena sini lalu mengotori lantai marmer ini masih tidak diketahui. Arsipnya masih belum ada soalnya. Oh, Tahun berapa itu? tadinya maaf bukan coklat mas. Kalau nah itu Kak, memang ada 2 pertanyaan ini. Memang sudah dari sana motifnya seperti ini atau memang kotor karena terkena banjir. Oh. Jadi masih serius lah. Oh itu yang seriusnya. Oh. Ya, karena tidak tercatat di arsip. Oh iya. Iya. Oke. Oh iya. Ada Iya. pertanyaan dulu mungkin? Udah jelas. Kita keliling pendopo dulu ya. Oh iya mas. Oh ya, kalau di lampu-lampu ini namanya lampu robyong. Lampu robyong. Lampu robyong ini kita beli dari raja yang keempat juga tahun Itu 1862. 18 62. sebelum Soekarno lahir itu. Iya, 1862. Oh. Ini dulu kita beli dari Istana Bogor Kak. Tapi Istana Bogor dulu namanya bukan Istana Bogor. Ini apa mas? Namanya masih Istana Buitenzorg karena masih di bawah kepemimpinan Belanda. Oh, Buitenzoek. Buitenzorg. Buitenzoek. Ada itu di Wikipedia kalau Kakak mau lihat. Oh iya. Dulu namanya Istana Buitenzorg. Berarti ini belum direnovasi nih mas? Sudah, karena dulu tuh masih pakai lilin Kak. Oh, pakai lilin. Ya, Kakak bisa lihat ini nggak terlalu tinggi ya. Oh. Karena masih pakai lilin biar menyalakannya gampang. Oh siap. Dulu masih pakai lilin dan juga ada penutupnya. Nah, penutupnya ini kadang sering pecah dan juga meleleh. Jadi harus diganti pakai lampu. Oh iya ya. Kan kalau meleleh kan mengotori lantai marmernya kan. Kayak gitu. Iya. Oh ya, sebenarnya sebelum dipasang lantai marmer ini di raja yang keempat juga itu juga pernah memasang lantai marmer ini Kak. Jadi ada 3 renovasi Pendopo Ageng yang membuat atau yang membangun ini Mangkunegara yang kedua. Lalu pernah direnovasi lagi, pernah direnovasi pertama kali oleh raja yang keempat itu dipasangi lantai marmer juga seperti ini. Tapi warnanya putih. Nah setelah itu raja yang ketujuh ini mengganti lantai marmernya terus dipasang lukisan itu. Oh. Ini yang lukis 2 orang asli Indonesia sama Cina. Indonesia sama Cina tadi. Oh. Kalau lukisannya ini namanya Kumudowati Kak. Kumudowati. Oh, Kumudowati. Ini permintaannya raja yang ketujuh. Nah itu di tengah-tengah mungkin kita bisa agak mendekat ya. Oh iya. Bisa dilihat itu ada 8 manik warna ya. Oh iya. Itu juga ada filosofinya. Oh. Saya jelaskan beberapa ya. Iya. Yang warna merah itu tuh seperti yang sebelah sana kan, merah Iya. di sana. Kalau yang sebelah sini itu pink. Kalau yang warna merah itu tuh menghindarkan manusia dari pikiran-pikiran atau niat-niat jahat. Oh, pikiran negatif ya mas ya? Ya, pikiran negatif. Oh. Kalau yang warna putih itu mohon maaf itu menghindarkan manusia dari pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran Oh. seks, pikiran-pikiran birahi. Tuh bener kan? Kan tuh gue bilang yang waktu itu gue jelasin. Ya, Soalnya kan aku udah pernah jelasin sama dia, kok pas balik dari Jogja ke Solo kok beda auranya gitu. Itu yang makanya itu kan. ya ini bedanya kan. Bener kan? Oh gitu. Kalau yang warna hijau yang di pojok sebelah sana itu kan, itu mencerminkan sifat menghindarkan manusia dari pikiran-pikiran stres atau frustasi. Oh frustasi lah ya. Karena hijau itu warna alam, warna nature. Iya. Jadi kalau kita pergi ke alam itu kan pasti bawaannya refreshing, menenangkan seperti itu. Kalau yang di samping-samping ini ada gambar singa, ada gambar kepiting, lalu di sebelah sini Kepiting mas? ya, Oh yang biru itu ya? ya. Lalu di sebelah sini itu juga ada gambar timbangan ya. Lalu ini apa? Ini kita terinspirasi dari zodiak. Oh zodiak ya? Dari Yunani. Oh zodiak Gemini kayak gitu ya mas ya? Gemini. Kalau yang singa itu Leo. Kalau yang Oh. timbangan itu Libra. Oh. Kalau corak-coraknya ini terinspirasi dari lidah api kak. Oh lidah Itu api. menggambarkan semangat perjuangan. Seperti itu. Dan di Pendopo Ageng ini ada 3 set gamelan ya. Oh iya. Yang ada di sebelah situ dan juga sana. Set ini 2. Itu pertanyaan saya ada yang ditutup, ada yang enggak, itu kenapa mas? Kalau yang ini memang ditutup kak, karena ini gamelan tertua di sini. Oh karena memang udah tertua ya mas ya? Udah tertua, ini sudah ada sejak pendirinya Mangkunegara. Yang pertama? Ya, Wih, Raden Mas Said gila. tadi. Yang pertama kak. Dari sejak Raden Mas Said. Buset tuh. Ini sudah 200 tahun. Kalau dipegang nggak boleh juga ya mas ya? Sebenarnya kalau dipegang juga nggak boleh kak. Tapi memang kadang dimainkan, tapi jarang-jarang. Jarang-jarang, hanya ritual-ritual khusus aja mas ya? Tadi misal satu suro itu dimainkan. Oh dimainkan. Terus Jumenengan, kakak tahu Jumenengan? Jumenengan itu kenaikan tahta. Oh. Kenaikan tahta itu juga dimainkan. Dan acara-acara tertentu lainnya, Oh, jadi iya. nggak setiap hari. Kalau yang setiap hari itu ada di sebelah sana, itu penggantinya. lah. Penggantinya ya. Ini penggantinya ini dimainkan setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Kenapa hari Rabu mas? Karena memang tradisinya sudah seperti itu sejak dulu kan.
Tiap hari Rabu ya? Ya, setiap hari Rabu. Mau bulan apa aja itu? Mau bulan Januari, Bulan apa Februari? aja, sama aja. Tiap sore? Ini setiap jam 11 sampai jam 12 siang. Oh, Ini Rabu. setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang. Oh. Kalau yang warna merah itu dimainkannya setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 siang juga, Kak. Oh, intinya pas matahari terik. Oh. Tapi bedanya apa? Bedanya yang warna merah itu hanya dimainkan saja. Kalau yang sebelah sana itu dimainkan dan juga biasanya di tengah-tengah sini ada tariannya. Oh. Bedanya itu. Bedanya kalau hari Rabu Ada tariannya. ada tariannya, kalau hari Sabtu Dimainkan saja. nggak ada tariannya. Nggak ada tariannya. Sama bedanya, Kak, kalau yang warna merah ini biasanya bunyinya lebih kencang. Kalau yang sebelah sini bunyinya merdu-merdu enak. Oh, intinya lebih soundnya lebih ekstra lah ini ya. Benar itu, Kak. Oh. Oh ya, untuk singop atau atapnya ini yang mendesain itu arsitek dari Belanda. Masih dari Belanda ya Mas? Arsitek dari Belanda, namanya Thomas Karsten. Tadi tapi maaf Mas, tadi Mas bilang orang Chinese sama orang Indonesia. Kalau singop atau atapnya, Kak. Kalau lukisannya memang orang Chinese sama orang Indonesia. Oh, lukisannya. Ya, Kalau atapnya itu yang mendesain Thomas Karsten. oh, berarti beda ya. Ya, ini arsitek dari Belanda. Masih dari Belanda ya. Thomas Karsten itu juga yang mendesain stasiun Solo Balapan. Oh, dia juga. Wih, Dia juga. mantap juga ya. Kalau nggak percaya bisa dicek di Thomas Carson ya. Ya, Oh, di Wikipedia itu Thomas Karsten itu yang mendesain atap singop ini dan juga stasiun Solo Balapan. dari request dari Raja ke-7. Ya, request dari Raja ke-7. Oh. Dan Thomas Karsten stasiun Solo Balapan ya, Kak. Stasiun Solo Balapan itu sebenarnya berdirinya di tanahnya Mangkunegara yang keempat juga. Oh. Jadi dulu tuh ada organisasi kereta api swasta milik Belanda itu mau menawarkan kerjasama dengan Mangkunegara yang keempat, mau mendirikan stasiun kereta api itu untuk ekspor tebu, ekspor gula. Dulu rutenya masih Solo sampai Semarang, Kak. Karena jalan dari Solo sampai Semarang kan masih seperti ini. Oh ya, tahu ya, berbeda. masih apalah aspalnya ya. Ya, jadi dibutuhkan kereta api yang efisien. Oh. Nah, waktu itu mereka bekerja sama, kereta api swasta milik Belanda dan juga Mangkunegara keempat nih memutuskan untuk bekerja sama. Terus kenapa namanya stasiun Solo Balapan? Karena dulu tanah milik Mangkunegara keempat itu tadi itu tuh sering digunakan untuk latihan pacuan kuda atau balapan kuda. Jadi bukan balapan motor, bukan balapan mobil, tapi balapan kuda. Seperti itu. Pertanyaan saya nih Mas, waktu zaman penjajahan Belanda itu sama Jepang, pernah nggak penjajah masuk ke dalam sini area sini? Kalau Pertanyaan saya. penjajahan ya, kalau penjajahan tuh sebenarnya ya kadang kita bentrok, kan. Karena di sini juga sebenarnya Mangkunegaran itu juga punya kekuatan militer juga. Oh. Itu sudah ada sejak Mangkunegara yang kedua atau Raja yang kedua. Oh. Itu kita punya militer sendiri, namanya adalah Legiun Mangkunegaran. Oh, Legiun. Legiun Mangkunegaran itu markasnya masih ada di luar, yang bangunan putih sebelah sana. Nanti kalian bisa lihat itu masih ada markasnya. Dulu tempat latihannya di sini, yang di taman-taman ini, di tempat latihannya. Tempat latihannya. Jadi sebenarnya dulu ini bukan taman, Kak. Dulu itu masih pasir-pasir. Kakak tahu yang di Masjid Agung Kauman Surakarta? Tahu. Nah, itu pasir-pasirnya ada kan? Nah, kurang lebih mirip seperti ini. Jadi dulu bukan taman. Ini dulu tuh pasir-pasir atau lapangan untuk latihan Legiun Mangkunegaran tadi. Kalau Legiun Mangkunegaran itu pasukan militer, tapi itu punya style-style khas Prancis, ngikut pasukannya Napoleon Bonaparte. Oh, Napoleon Bonaparte. Oh. Itu maaf ya, itu mobil-mobil buat apa itu? Kalau mobil-mobil itu ada yang miliknya anggota keluarga kerajaan, ada juga yang milik tamu-tamu spesialnya kerajaan. Oh, tamu-tamu. Sebenarnya ada dua mobil yang paling mencolok ya, cuma kayaknya di situ nggak ada ya. Oh, itu ada satu, itu yang platnya AD1757SS, itu miliknya Gusti Sura. Gusti Sura itu kakak perempuannya Kanjeng Gusti atau Raja yang sekarang. Oh, kakak Jadi, perempuan. Ya, kakak perempuannya. Kalau Kanjeng Gusti yang sendiri, mobil Kanjeng Gusti sendiri itu plat khususnya itu AD10MN. 10 itu urutannya beliau, MN itu Mangkunegara artinya, Kak. Jadi beliau itu Mangkunegara yang ke-10. Saya pernah lihat kita ya di Stadion Manahan yang mau naik itu. Ada. Iya, pas dia naik tapi diiringin apa gitu ya. Karena fun fact ya, Kak, Stadion Manahan itu juga miliknya Mangkunegara juga. Ah, tuh kan, bener kan? Pantesan kok pernah lihat nih, kok platnya pas mau miliknya Mangkunegara ini. Mangkunegara juga. Stadion Manahan sama Stasiun Solo Balapan itu miliknya Mangkunegara. Kalau yang Stadion Sriwedari dan juga stasiun, Kami sering olahraga, Mas. Ya, Iya. Stasiun Solo Jebres itu miliknya Keraton. Oh. Kayaknya kesadaran orang Solo ini tinggi banget, Mas. Banyak banget yang olahraga, Mas. Bener, Mas. Aku hampir Kita udah pindah-pindah tempat, Mas. Cuma di sini doang yang Boleh. di Stadion Manahan tuh Rame, rame ya? banget, buset tuh.
Kapan itu Pak? Hah? Kapan itu? Senin sampai Minggu ya? Senin Oh, Selasa. Senin sampai Minggu. Iya. Rame sih kan? Emang setiap hari kita olahraga juga di mana-mana. Iya. Banyak. Rame juga ya Kak? Rame. Di Bandung nggak ada kayak Di Bandung nggak ada kayak gitu. Bandung. Palingan Sabtu Minggu Jogja apa? Oh, tapi kalau hari biasa nggak ada. nggak ada. Kalau di sini ada ya. Ada, makanya bingung aku. Ya, Oh, berarti stadion favorit gitu mah. Iya, Pak Presiden kan juga pernah di situ ya Mas ya. pernah di situ juga. Mungkin sudah ada yang pernah ke rumahnya Pak Jokowi. Wah ini di Belum ada ya? bajunya udah 3 nih Mas. Oh udah. 5 semuanya. 5. Oh berarti udah pernah ke sana ya Kak? Kalau saya sih nggak mau pakai Mas. Soalnya Oh, oke. soalnya kan kasihan ya Mas ya. Mendingan kasih tukang beca aja lah atau apa lah. Oh ya, ada yang ditanyakan dulu sama mungkin. Kalau Pak Presiden Jokowi ada hubungan darah sama Mangkunegaran. Kalau Pak Jokowi itu nggak ada ya Kak? Adanya Pak Soekarno. Pak Soekarno juga ada hubungan darah. Pak Soekarno RI Presiden Iya, 1. Iya, ada hubungan. Serius, Mas? Tapi bukan Pak Soekarno-nya Kak, putrinya. Nanti saya jelaskan. Putri pertama. Kakak tahu, masnya tahu itu Bu Sukmawati Soekarno Putri, Oh. anaknya Bu Fatmawati, itu juga punya hubungan darah di sini. Oh. Nanti saya jelaskan. Oh iya. iya. Kita kesini Oh, dulu. punya hubungan darah. Atau mau difoto dulu motifnya? Udah. Udah Mas. Oh, udah. Nanti Saya jelaskan. kira si Bu Megawati. Oh, Bukan. bukan, beda. Kalau yang di sini tuh ada hubungan darahnya itu Bu Sukmawati. Oh. Oke, nanti kita turun dari pendopo, alas kakinya boleh dipakai lagi ya kan? Oh, iya. Gak usah lah Mas. Pas saya gini gak apa-apa. Nanti Takut kotor, takut. Kotor. Nanti kakinya kotor. Oh itu mobilnya Kanjeng Gusti itu. Platnya Oh, bisa ini. dilihat ada 10 mm. Oh, ya itulah yang saya lihat itu Mas. Ya, Mas yang pernah ada viral berita itu nabrak orang itu Mangkunegaran yang apa? di sana. Yang di sana. Oh. Kan Kan pernah aku kan waktu di Jakarta kan nonton di YouTube ya Mas. iya, yang nabrak orang itu Iya, pakai mobil itu iya. kan. Nah, itu benar aja yang di sana. Oh, bukannya di sini Mas. Tapi sebenarnya yang di sana juga itu Kak. Ini sebenarnya agak sensitif topik ya, tapi nggak apa-apa. Kita- Akhirnya saya kan nanya. Ya, diam-diam aja ya Kak. Iya. Karena sebenarnya di sana itu rajanya juga masih belum kelihatan jelas. Soalnya masih ada 2 Kak di sana rajanya, masih perebutan tahta lah. Dan sekarang kan mau ada event sekaten. Sekaten itu seperti pasar malam Kak sebenarnya. Oh. Itu nih, tapi itu yang menyelenggarakan dari keraton. Oh. Itu sekarang juga masih ribut rajanya. Kan ada 2. Yang satu mintanya mau di alun-alun kidul, yang satunya itu maunya diselenggarakan di alun-alun lor. Yes. Ya gimana ya Kak? Masalah juga bukan urusan sini juga. Terus juga bingung jelasinnya. Makanya aku bingung ya Mas ya. Kok di YouTube kayaknya kayak Mangkunegaran kayak nggak pernah terlihat Ya, apa alhamdulillah konflik kita gitu nggak kan? ada. Alhamdulillah kita nggak ada. Oh. Tapi ya sebenarnya dulu pernah ada konflik, tapi nggak gede-gede banget Kak. Konflik tipis-tipis lah. Nanti saya jelaskan. Oke, kita ke bangunan yang kedua ya. Iya. Ini bangunan Paringgitan namanya. Paringgitan itu apa Mas? Paringgitan itu itu artinya papan. Papan itu tempat. Ringgit itu bukan mata uang Malaysia ya. Ringgit itu artinya wayang kulit. Jadi di sini dulu tempat pagelaran wayang kulit. Oh, jadi itu ada tulisan 1866 itu apa Mas? 1866, kakak tahu yang saya ceritakan raja terkaya tadi, Mangkunegara keempat. Nah, ini 1866 itu masa-masa kejayaannya. Oh, Masa beliau paling sukses lah. oh paling sukses. Oh. Nah, ini logonya Mangkunegara keempat ini. Oh. Ini logonya Mangkunegara keempat. Itu yang di tengah itu ada mahkota. Mahkota itu terinspirasi dari Adipati Karna dari Mahabharata. Oh, ada Mahabharata. Ya. Tapi yang tasnya itu boleh saya bawakan kan? yang maaf Mas. Ya, nggak apa-apa. Kalau ini Mas yang putri-putri ini foto ibu. Oh, kalau yang pakai kebaya putih, ini tuh ibunya Kanjeng Gusti yang sekarang. Oh. Jadi yang melahirkan. Ya, ibundanya. Kalau Kanjeng Gusti yang sekarang itu ada di sebelah sana, di sebelah sini ya Kak. Oh. Tuh. Itu Kanjeng Gusti yang sekarang namanya Bre Cokrohutomo Wirasujiwo atau yang lebih sering dikenal Gusti Bre. Kalau yang di sebelah situ Oh, Gusti Bre itu Mangkunegaran. Mangkunegaran. Oh, Ini pemimpinnya soalnya sekarang. kan saya kan supir Gojek ya Mas. Oh iya. Penumpang saya pada bilang ganteng-ganteng gitu. Saya kira raja yang itu Mas. Bukan, Kak. Karena memang banyak yang bilang ganteng ya. Karena pertama memang ganteng ya Kak. Yang kedua tuh beliau tuh masih muda, belum menikah juga. Oh, Gusti Bre ini maksudnya. Mungkin saya kira yang di sono. Makanya aku Bre yang bingung. ini. Ini kok cewek-cewek pada teriak-teriak ganteng-ganteng. Gue bingung siapa Iya. gue aja nggak kenal pikir begitu. Iya. Memang terkenal Kak di kalangan muda-muda Iya, itu memang terkenal. cewek-cewek kan dulu ih. Karena beliau itu masih Gen Z juga termasuknya. Lahirnya tahun Gen Z? 1997 ini. Oh, 1997, sekarang umurnya sudah 29 tahun. tapi udah punya istri. Belum menikah, belum punya Oh, permaisuri. pantesan aja. Pantesan banyak yang terpikat ya Kak. Ini
masih 29 tahun. Itu naik tahtanya baru kemarin tahun 2022. Oh, jadi kalau misalnya dia mau nyari istri harus lingkungan kerajaan juga. Ya ada sih kak. Terserah dia lah ya. Mungkin bisa kesini, mungkin saya bisa jelaskan pertanyaannya kakak ya. Ini sebelah sana, ini ayahnya, alias Mangkunegara ke-9. Oh, ini ayahnya nih. Ya, tapi ayahnya sudah meninggal, sudah wafat tahun 2021 kemarin. Jadi tahun 2022 Kanjeng Gusti diangkat jadi raja penerusnya. Nah sebenarnya ya kak, sebelum naik tahta, Mangkunegara yang ke-9 ini dulu pernah menikah dengan Bu Sukmawati. Siapa yang menikah, Mas? Ini pernah menikah dengan Bu Sukmawati sebelum naik tahta. Sukmawati itu siapa? Gimana? Sukmawati itu siapa? Anaknya Bu Fatmawati Soekarno Putri. Oh, Anaknya Pak Soekarno. orang Soekarno. Ya. Jadi Mangkunegara ke-9 bersama Bu Sukmawati itu sebelum Mangkunegara ke-9 naik tahta ya, ini sempat menikah, punya 2 keturunan. Yang perempuan ini namanya Gusti Menur, dan yang laki-laki ini namanya Gusti Paundra. Gusti Paundra Karna. Gusti Paundra Karna itu dulu pernah terkenalnya karena dia itu pernah main sinetron, dia itu aktor. Sinetronnya itu kalau nggak salah namanya Gali dan Ratna. Oh. Nah tapi beberapa tahun kemudian karena beberapa alasan ya kami juga nggak tahu ya kak alasannya karena apa, beliau berpisah dengan Bu Sukmawati. Nah, setelah berpisah dengan Bu Sukmawati, Mangkunegara ke-9 kan naik tahta ya kak, naik tahta. Setelah itu Mangkunegara ke-9 itu bertemu dengan Bu Prisa Marina tadi. Mangkunegara ke-9 bersama Bu Prisa Marina itu punya 2 keturunan, yang perempuan kakaknya Kanjeng Gusti tadi yang Gusti Sura, dan juga Kanjeng Gusti sendiri. Seperti itu. Terus dulu pernah menikah dengan Bu Sukmawati, kemudian pisah, lalu bertemu dengan Bu Prisa Marina. Jadi kalau misalnya raja sekarang itu istirahatnya di mana, Mas? Istilahnya di dalam kak. Ini namanya adalah dalam ageng. Oh, ini istirahat di sini. Dalam ageng itu dalam itu artinya rumah, ageng itu besar. Jadi di sini ada sebenarnya ada tempat ibadah kak, kayak masjid gitu. Kemudian di sebelah kanan kiri ini ada kamarnya Kanjeng Gusti dan juga permaisurinya. Tapi karena Kanjeng Gusti sekarang belum menikah ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi kamar permaisurinya itu masih digunakan sama ibunya. Oh, ibunya maaf masih tinggal di sini? Masih tinggal. Tapi kalau tinggal beliau tuh lebih sering di Jakarta kan? Jakarta? Ya, kesini jarang-jarang. Paling kalau ada acara tertentu saja. Oh, Jakarta mana, Mas? Kalau itu kurang tahu. Ada yang bilang di Menteng. Oh, tapi Menteng. Kalau itu kurang tahu ya, tapi ada Gila, kelas yang berat. dari Menteng. Pejabat semua, jenderal kan di Menteng ya. Buset dah. Kalau Paringgitan sekarang ya kak, kita balik ke Paringgitan dulu ya. Kalau Paringgitan sekarang itu fungsinya untuk menyambut tamu-tamu spesial dari raja. Jadi misal ada, misal ada wali kota Solo datang ke sini, itu disambutnya di sini. Makanya di tengah ini ada karpet merah. Jadi kalau misalnya dia masih single, Mas, berarti istirahatnya sendiri di sini? Ya gitulah kak. Kalau punya istri juga nanti di sini juga? Sama juga. Oh, nggak bisa contohnya request rumah subsidi gitu, tinggal di rumah apartemen atau di Bali nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa. Oh, harus lingkungan itu ya. Kalau nggak dicopot ya, Mas ya. Tapi sebenarnya kalau mau tinggal di Jakarta juga bisa. Nggak harus di istana sini. Oh. Jadi istana sini lebih ke kediamannya lah. Kalau beliau kan emang orang sibuk ya, punya banyak usaha, jadi ya beliau harus keliling juga. Beliau tuh di sini kalau di Surakarta atau di Solo ini beliau tuh nggak ada sangkut pautnya dengan politik ya. Beliau tuh menjadi raja di sini di Mangkunegaran ya. Di Mangkunegaran ini tuh hanya untuk sebagai simbol kebudayaan saja. Kecuali yang di Yogyakarta. Yang di Yogyakarta itu memang karena Yogyakarta kan daerah istimewa ya, hanya bisa ikut politiknya di sana. Seperti itu. Kecuali kalau Solo jadi daerah istimewa juga, itu beda lagi. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Udah nggak ada. Oh ya, untuk dalam ageng ini bangunan pertama yang dibangun sebelum pendopo ageng ya kak. Karena seperti yang saya bilang tadi, dalam ageng itu kan rumahnya. Kalau kita membuat rumah kan nggak mungkin kita bangun halaman depannya dulu baru kamarnya kan. Dalam ageng ini 1804 dibangunnya. Kalau pendopo ageng 1814. Jadi 10 tahun lebih dulu. 1804. Ya, 1804. Di sana sebenarnya ada banyak koleksinya kak. Ada singgasananya, ada pusaka-pusakanya, sebenarnya ada banyak di sana. Nah, sebelum COVID sepertinya, sebelum COVID itu sudah mulai ditutup karena untuk menjaga koleksi-koleksi itu. Dan sebenarnya Paringgitan ini dulu sebenarnya masih bisa dibuka kak, kita masih bisa naik ke atas Paringgitan, bisa. Tapi itu dulu awal tahun 2024. Akhir tahun 2024. Masih bisa dulu nih naik. Masih bisa, tapi kita nggak masuk ke dalam ya kak. Tapi cuma cuma terusnya. Ya nggak mungkin lah, Mas, kita mau ngapain masuk ke dalam, orang raja di dalam. Tapi dulu masih bisa kak.
Dulu bisa? Ya, sebelum COVID itu masih bisa. Ih, sebelum Covid bisa cuy. Sekarang udah nggak? Udah nggak? Nggak bisa lah. Karena alasan preservasi. Iya. pelestarian. Dulu waktu masih zaman ayahnya beliau itu masih bisa masuk. Oh, Tapi kalau sekarang udah nggak. udah enggak ya? Ya nggak apa-apa lah mas lah. Sudah? Udah mas. Oke, nanti kita lanjut ke area yang Iya, ketiga iya. ya kak. Banyak banget. Hebat juga ya mas. Ya, lumayan Jadi banyak, jadi Kak. jadi apa saya mas bermimpi pengen jadi raja mas. Iya kan, iya kan. Oh ya, Betul mas. tadi menjawab pertanyaan kakaknya ya. Menjawab pertanyaan masnya, apakah kalau mau menikah harus bersama dengan keluarga kerajaan? Jawabannya adalah tidak. Seperti contohnya tadi, Mangkunegara 9 kan menikahnya dengan Pusukmawati. Oh. Pusukmawati kan bukan anggota keluarga kerajaan. Oh, Jadi jadi bisa. jadi bisa. Oh. Bisa. Jadi kalau maaf nih mas, kalau pekerja sini kayak maaf kayak tukang cuci piring, cuci baju, itu harus orang Solo mas atau gimana? Itu namanya abdi dalam mas. Oh, abdi dalam mas sama kayak dalam. Jogja ya. Abdi dalam. Kalau mas Saya ini harus- termasuk abdi dalam juga? Oh, bukan, saya hanya magang PKL di sini. Oh, Oh. PKL. Oke, saya masih SMK ini. Oh, tapi penjelasan mas sudah kayak abdi dalam dah buset dah. Ini saya terakhir training Ini ada musik mas? Ini dari ini kak. Oh, dari speaker. Ya. Oh, ya. Kirain saya cuma saya doang yang denger ya kan? Mistis takutnya. Oh. Kalau ini tempat apa ini mas? Kalau ini nanti kita masuk ke area yang ketiga kak. Area yang ketiga ini namanya Balewarni. Balewarni ini tempat tinggalnya para putri atau tempat singgahnya para putri. Jadi keputrian lah. Putri maksudnya anaknya raja? Ya putri-putri raja. Semua Oh. putri-putri raja. Tapi berhubung karena sekarang hari Khusus ini lagi- perempuan ini? Ya khusus perempuan. Oh, tapi di mana sekarang? Kalau sekarang sebenarnya para putri itu jarang tinggal di sini kak. Tinggalnya di mana mas? Gini, putri kerajaan itu biasanya kalau sudah menikah itu biasanya ikut suaminya. Nah kalau suaminya Oh, bebas semua di mana? bebas saja mau di mana. Kecuali kalau mereka yang belum menikah itu biasanya kadang mereka masih tinggal di sini. Oh, Seperti contoh tadi, maksudnya masih ingat yang saya bilang Gusti Sura tadi, Paknya kan Gusti itu juga masih belum menikah, oh tinggal di sini dia? masih single, kadang masih di sini, kadang masih sering di sini. Oh, masih di sini ya? Kalau ini kamarnya Gusti Ratna Asri ini. Ya benar, jadi ini kamar kak. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana itu satu kamar. Oh, satu kamar ini? Satu kamar. Oh, Dari sini sampai sana itu satu kamar. Pintu masuknya lewat sebelah sini. Oh. Ini kamarnya Gusti Ratna Asri ini. Siapa Gusti Ratna Asri ini? Gusti Ratna Asri ini itu bibinya Kanjeng Gusti lah. Oh. Jadi masih saudara perempuannya Mangkunegara ke-9. Masih saudara perempuan ayahnya. Jadi Mangkunegara 9 ini sebenarnya punya 3 saudara perempuan kak. Oh, Yang ini namanya Gusti Ratna Asri ini, oh, Gusti Rosati dan juga Gusti Satuti. Nah, Mangkunegara 9 ini anak keempat, putra keempat lah. oh. Hebat juga ya. Kalau Balewarni ini sudah dibangunnya sejak raja yang keempat, lagi-lagi si Raja Gula. Jendelanya juga masih ini, masih. Ya, masih belum pernah direnovasi sama sekali nih kan. Oh, masih pure ya. Ush. Berarti yang single itu yang Mas bilang itu tinggal di sini dia sekarang? Gusti Sura. Iya, Gusti Surah. Gusti Sura memang kadang sering tinggal di sini. Tapi kadang ya kak, kalau Jakarta ini beliau dia? nggak ada. Kemana dia? Kalau sekarang beliau saya nggak tahu ya kak. Tapi mungkin ya di Jakarta ikut masnya. Mungkin ya. Tapi beliau Gusti Sura terakhir kali kesini tuh 1 minggu yang lalu. Itu ikut penutupan bulan Suro. Oh. Di Instagram ada itu Mas? YouTube katanya. Instagramnya Gusti Sura mungkin bisa dicek ada. Namanya apa Mas? Kalau Instagramnya Gusti Sura saya kurang tahu ya kak. Oh. Tapi kalau mau kepo tentang Mangkunegaran itu ada 2, bisa dicek di info.mn itu Instagramnya. Dan juga kalau mau ikut follow Instagramnya Kanjeng Gusti juga ada. Oh gitu. Untuk Instagramnya Kanjeng Gusti itu Beri Sujiwo. Oh. Jadi memang di sini area putra dan putri dipisahkan. Kalau yang putri di sini, kalau yang laki-laki di sini. Oh. Berarti keren juga Mas. Ini apa lagi kita Mas masuk ini Mas? Ini area Balewarni. Nanti kita masuk ke sini kan. Oh, ini apa listrik? Ya, ini gardu listrik yang kita gunakan dulu waktu masih pertama kali kita dapat aliran listrik. Ini awal abad 20. Tapi sekarang masih berfungsi? Oh, udah enggak. Sekarang pakainya yang ini kak, lebih kecil. Oh, berarti zaman dulu lebih besar ya? Ya. Zaman dulu. Oh ya zaman dulu. Tapi walaupun gede seperti ini kapasitasnya masih kecil kak. Oh, kapasitas masih bisa pakai disket ya Mas ya? Iya. Sebelum era Mangkunegaran ke-7. Kalau sekarang karena setelah Mangkunegaran ke-7 tanggal 20 Agustus biasanya kayak
Ini boleh pakai sendal, Mas? Oh boleh silakan. Oh ya. Siapa tahu kan apa kan. Oh enggak, beda kak. Nah, Wih, cerminnya gede banget nih, Mas. iya, gede banget ini kak. Nah kalau yang laki-laki ini yang tadi kak, yang Gusti Pondra tadi. Ini semua Gusti Pondra. Kalau yang perempuan, Kayak artis, Mas. Kayak pernah saya memang, lihat. ini memang artis kak. Bener kan? Ini Siti Nurkhalisa, Aduh, mana? penyanyi dari Malaysia. Kami atau yang sebelum Ini Siti Nurkhalisa, ini Gusti Pondra. Oh, pantas kayak pernah di YouTube siapa yang pikir begitu? Takutnya salah nyebut, itu dia kan. Tapi Siti Nurkhalisa bersama Gusti Pondra ini nggak ada hubungan apa-apa ya kak. Mereka hanya teman lah. Hanya teman. Iya, teman sesama artis. Oh, yang anggota kerajaan mana ini? Ya, ini yang Gusti Pondra, ini yang Siti Nurkhalisa. Oh. Iya, artis ya. Kalau ini fotonya Gusti Ratna Asri ini waktu masih muda, pemilik kamarnya tadi kak. Oh. Ini dia pas nari. Iya, sama. Nah, di sini ada 3 nilai foto. Dan bisa dilihat ya kak, karena tadi masih nyambung ke kamarnya Gusti Ratna Asri ini, jadi di sebelah sini masih diberi sekat kaca. Ini apa ini, Mas? Kamarnya? Ya, ini sekat kaca biasa. Kalau di sebelah sana itu kamarnya tadi kak, kan masih nyambung di sana tadi. Iya, iya. Itu ada pintunya bisa dilihat. Biar tidak bingung ya kayak. Ini alat musik juga, Mas? Ditutupin? Oh enggak, ini sama seperti itu kak. Duduk itu. Oh, tempat duduk. Ya, tapi, Bedanya apa? Ini kursi-kursinya, ini tempat untuk khusus menyambut tamunya Gusti Ratna Asri ini tadi. Oh, baru berarti nggak boleh ada kena debu ya? Ya, biar nggak kena debu sama biar nggak diduduki juga kak. Seperti itu. Ada filosofi warna hijau nggak ada memang. Nggak ada kak. Oh. Tapi sebenarnya kalau Mangkunegara ini juga punya warna ciri khasnya. Ciri khasnya itu hijau kuning. Oh, Mangkunegara. Ini hijau. Oh, pantesan aja di depan juga pas mau masuk yang itunya kan Banyak hijau kuning ya. Iya. Hijau kuning itu simbolnya Tapi ini kak. setahu saya kan, Mas ya, yang paling kaya dulu yang terkenal itu kan Pakubuwono ke-10 ya, Mas ya. Ya, itu yang di Keraton Surakarta itu raja yang paling kaya Pakubuwono ke-10. Oh, itu kan, Mas ya, yang sampai punya mobil Victoria katanya. Mobil yang dari Jerman. Iya. Itu dibelinya 10.000 gulden. Buh, gelo, 10 gulden. Tapi untuk 10.000 gulden kalau dirupiahkan sekarang itu berapa masih nggak diketahui ya kak. Karena itu kan mata uang dulu. Iya, mata uang dulu. Buh. Dulu sebenarnya sebelum ada golden itu kak, dulu waktu Mangkunegara yang keempat itu merubah sistem keuangannya. Jadi sebelum Mangkunegara yang keempat, dulu itu sistem gajinya itu masih menggunakan tanah lungguh. Tanah lungguh itu simpelnya seperti ini. Gajiannya masnya nanti dapat ini, masnya nanti dapat tanah. Nah, tanahnya ini nggak boleh dijual, Oh, nggak boleh dijual. tapi bisa dimanfaatkan. Misal mau dibuat kos-kosan atau mau ditanami kebun-kebunan itu juga bisa. Nah nanti gaji masnya itu berasal dari kebun-kebun atau buah-buah yang sudah tumbuh terus nanti dijual ke pasar. Nah itu gaji masnya. Tapi karena sistemnya kayak gitu ribet, Mangkunegara keempat ini merubah jadi pakai gulden ikut dari Jerman. Kalau Raja Mangkunegara ini istrinya cuma satu atau banyak, Mas? Satu saja kak. Oh. Kalau Mangkunegara sekarang belum nikah. Oh. Berarti mantap juga ya, Mas. Jadi yang kami ngekos di Astana Utara itu raja keberapa? Ke-6 itu, Mas? Mangkunegara ke-6. Iya, Mangkunegara ke-6 Iya. itu. Mangkunegara ke-6. Dan ini kok kayak ada foto artis juga, Mas? Oh, kalau ini yang pakai baju putih ini yang tadi kak Gusti Ratna Asri ini tadi. Kalau yang pakai baju biru ini Gusti Rosati namanya. Kalau yang pakai baju kuning ini Gusti Satuti. Kalau yang ini tadi yang saya bicarakan tadi ini Mangkunegara ke-9. Ini Bu Sukmawati tadi. Jadi Mangkunegara ke-9 bersama Bu Sukmawati punya 2 keturunan, Gusti Menur dan juga Gusti Pondra. Tapi itu dulu ya kak, belum naik tahta. Tadi itu kan bisa. Terus lanjut ke Bu Bersamarina tadi. Oh iya. Kalau ini keluarga Malaysianya Gusti Ratna Asri ini. Jadi Gusti Ratna Asri ini itu sudah menikah. Menikahnya bersama keluarga kerajaan Malaysia dari kota Johor. Oh, Johor Malaysia. Jadi beliau lebih seringnya tinggal di Malaysia. Seperti yang saya bilang tadi kalau perempuan di sini kalau sudah menikah kan sering ikut suaminya. Oh ya. iya. Seperti itu. Berarti lebih enak perempuan ya. Bisa bebas ya. Lebih bebas kak. Jarak-jarak. Kalau patung-patung yang di sebelah sana itu Mangkunegara ke-7. Kalau yang di sebelah sini permaisurinya. Berarti kalau sesuai level angka, kalau Pakubuwono 10 berarti Mangkunegara 10 gitu. Beda atau beda? Nggak harus sama persis sih kak. Oh. Kalau dulu zamannya Pakubuwono ke-10 di sini Mangkunegara ke berapa? Kalau Pakubuwono ke-10 itu masih tahun 1800-an kalau nggak salah.
1800. Berarti di sini Mangkunegaran ke. Kalau 1800-an di sini itu masih Mangkunegaran yang keempat. Oh. 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5. Berarti lebih duluan Pakubono ya? Ya. Bisa dibilang seperti itu. Oh, gitu. Karena semenjak perjanjian Salatiga itu Pak, waktu perjanjian Salatiga itu kan masih Raden Mas Said ya. Masih Raden Mas Said berarti kan masih raja yang pertama. Nah, yang di keraton itu sudah Pakubono yang ketiga. Oh, beda. Beda dikit. Nah, kalau yang dari keraton yang dari Kasultanan Jogja itu juga masih yang pertama. Oh. Jadi yang duluan itu keraton. Keraton itu Pakubono sudah yang ketiga. Gimana? Bingung? Udah. Mas jelasinnya sangat jelas, Mas. Aku ini ada universitas apa ini, Mas? Yang terkenal ini. Ya, ini Kanjeng Gusti. Waktu masih kuliah di UI. Oh. Jadi beliau itu anak UI. Universitas Indonesia. Tahun 1000 2019 ini Kak. 2019. Oh. 2019 beliau tuh Ini Mas Brain. Ya, Mas Brain, Gusti Brain. Oh, 2000 berapa, Mas? 2019. Beliau ambilnya Fakultas Hukum. Tapi beliau masih lanjut kuliah lagi di Oxford. Sekarang? Udah dulu Kak. Udah dulu. Udah lulus ya? Sudah. Tapi habis itu beliau sebelum menjabat itu juga pernah jadi komisaris KAI. Pernah jadi komisaris Itu yang KAI. tengah siapa? Sama juga, Gusti Brain juga. Kan Tapi ini dibilang waktu- ya. favorit para wanita. Ini waktu waktu masih umur 15 sampai 16 tahun Kak. Ini waktu pertama kali ikut kirap pusaka yang saya jelaskan tadi. Kalau ini kakak perempuan yang tadi, Gusti Sura. Oh, ini yang tadi Mas jelaskan. Ya, masih single. Umurnya 35 lah ya, Mas. Kalau umurnya 30 tahunan Kak. Tapi untuk tepatnya 30 berapa masih kurang tahu. 97 juga, Mas, kelahirannya. 9 berapa ya Kak? Ya mungkin 80-an akhir lah. Oh. 1980. Ya. Kalau di sana itu private area Kak. Kakaknya aja cakep ya. Apalagi adeknya ya. Waduh. Kalau di sebelah sini private area karena ini masih nyambungnya ke dalam ageng tadi Kak. Oh. Itu memang sengaja dibikin kaca ya, Mas ya? Gimana Kak? Sengaja dibikin kaca ya? Ya, karena kalau benar-benar ditutup misal pakai tembok batu bata itu kan malah kesannya jadi jelek ya Kak. Iya. Jadi kita tutupnya pakai sekat kaca aja. Oh, Itu iya. memang diberi Transparan juga. biar bisa lihat-lihat juga. Oh. Itu memang sekat kaca dipasang karena dulu tuh takutnya kita mencegah biar nggak tamu langsung nyelonong masuk. Oh, biar ada tembus pandang ya gitu ya? Ya, karena dulu masih belum ada sekat kaca. Takutnya nanti ada yang tiba-tiba masuk kan bahaya. Iya, Kak. iya. Karena itu kan masih kamarnya Gusti Ratu Atrim juga. Beliau kalau singgah ke sini juga masih tinggal di sana. Jadi ini ada senjata apa nih, Mas? Kok kayak ada tombak-tombak Ya, gitu, Mas? kalau ini tebak-tebak yang sering dipakai untuk kirap pusaka tadi Kak. Oh, baru dikeluarkan lah ini ya? Iya. Tapi saya lihat kayak ada pengaduk semen itu, Mas. Bener nggak, Mas, itu? Kayak ada sendok-sendok semen. Oh, bukan itu Kak. Itu Bukan? memang ya, itu memang tombak, cuma memang ujungnya itu memang tidak tajam Kak. Oh, kayak makanya kita kok kayak sendok semen. Ada yang panjang, kayak trisula, ada yang Ya, kayak yang pendek tuh, ada yang sendok semen. bentuk Itu senjata juga. senjata juga. Oh, Bentuknya ini emang unik ya Kak. oh iya, makanya saya kira, maaf ya, Mas ya, saya kira Nggak apa-apa. saya kira tadi mau bangun kerajaan ini pakai sendok semen, saya kira kan. Kalau tombak-tombak sama keris sebenarnya di Solo ini sudah unik-unik Kak bentuknya. Oh. Kalau mau lihat tombak-tombak sama keris-keris yang unik-unik, ini sebenarnya bisa dilihat di Museum Keris. Aku ikut lomba, Mas. Oh, di sana? Iya, ikut lomba boleh. keris kemarin kan ceteng, Oh, sampai apinya tuh kena. yang pembuatan keris itu? Iya, Oh, iya. karena kan persyaratan ikut lomba harus itu. Kami bayar lagi 10. Bayar berapa tuh? 10.000 ya? 10.000. Kalau katanya kalau nggak ikut nontonin pembuatan keris itu nggak bisa, nggak lengkap, nggak dapat penilaian, Mas. Oh iya. Iya, harus ikut yang ting-ting itu. Wah, banyak banget, Mas, yang nonton. Soalnya teman saya ada yang PKL di sana juga Kak. Saya dikasih tahu. Oh, jangan-jangan yang ini, Mas, ya, yang badannya kurus ya? Perempuan sih Kak. Yang jago nyanyi ya? Enggak sih Kak. Oh, bukan ya. Ada Senternya. Gimana? presenternya. Oh bukan, teman saya PKL biasa, jadi tour guide seperti ini. Oh, tour guide. Saya kira yang megang bunga yang gini-gini bukan. Kenapa emang Kak? Soalnya ada juga kemarin yang megang bunga, ada yang nyanyi. Oh beda itu Kak. Ini burung sengaja dipelihara atau memang? Kalau burung ini memang sudah sejak pembuatan taman ini Kak. Kalau pembuatan taman ini sudah sejak tahun 1920 Oh. di eranya Mangkunegaran ke-7.
Memang dipilih sengaja burung ini. Kalau itu kurang tahu sih kak, mungkin selera aja ya. Oh, selera aja. Oh, saya kira burung merpati tadinya, Mas. Bagus juga ya, Mas ya. Ya lumayan. Wah, kalau gue tiap hari di sini panjang umur gue, Pak. Duduk di situ ya kan sambil minum teh. Kalau ini kita nanti masuk ke area Pracimayasa kak. Oh, Pranijasa itu apa, Mas? Pracimayasa itu Pracima itu artinya barat, Yasa itu artinya peninggalan. Oh. Jadi ini peninggalan bagian barat lah. Jadi peninggalan di sini konteksnya gedung atau bangunan ini ya kak. Oh. Kalau di sini ini digunakan sebagai ruang pertemuan atau area pertemuan. Dan mungkin tadi kalau kakaknya bilang kalau mau nyantai-nyantai di sini enak ya. Iya, ada matahari, Iya. Mas, sama aliran air. Sambil ngeteh gitu kan. Karena memang dulu Pracimayasa ini dibangunnya sebagai ruangan bersantai kak. Oh, pantesan aja. Ya, dulu masih belum ada sekat-sekat kaca seperti ini. Jadi masih terbuka. Jadi di sini tuh tempatnya bersantai. Tempat bersantainya Mangkunegara ke-7. Ini tamu-tamu lah, Mas, tamu-tamu terhormat lah ya. Ya, jadi kalau ada tamu-tamu tadi yang masuk ke Paringgitan, nanti tamu-tamu spesialnya atau tamu-tamu khususnya itu nanti dibawa ke sini, terus disambutnya di sini. Karena fungsinya tadi sebagai area pertemuan. Kalau itu ada lukisannya Mangkunegara ke-8 bersama permaisurinya. Dan sebelah sana sebenarnya sudah ada lukisan juga kak, Mangkunegara ke-9 bersama permaisurinya. Bisa dilihat di sana ada bekas paku ya. Tapi lukisannya itu sudah luntur, sudah agak rusak. Jadi harus diturunkan untuk diperbaiki. Oh iya. Oh ya, untuk Pracimayasa ini didesain oleh Thomas Carsten juga. Ini dibuatnya tanpa paku, dibangunnya tanpa paku. Oh, mana? Yang ini kayu-kayu Ya, semua ini dibuat tanpa paku. Bentuknya segi 8 dan untuk kayunya ini kita impor dari Tionghoa, dari Tiongkok. Oh. Dari seorang seniman kayu namanya Nyo Abin. Oh. Jadi lihat itu semua pasak ya, nggak ada pakunya sama sekali. Oh gitu. Kalau yang di sebelah sana di belakang sekat itu ruang rias kak, ruang rias mas. Jadi ruang rias ya untuk tata riasnya para perempuan. Mantap juga ya, Mas. Jadi pengen jadi raja saya. Saya Nanti kita masuk ke ruang makan, ini ruang makan kerajaan seperti ini. Tapi boleh pakai sandal ini, Mas? Boleh silakan, nanti saya masuk pakai. Izin ya, Mas ya? Ya silakan. Tadinya saya kira nggak boleh asal masuk, saya kira kan cuma lulur itu bisa masuk ini. Ini ruang makannya. Oh. Ini sekarang yang digunakan ini atau cuma replika doang? Kadang masih digunakan kak. Kadang masih digunakan. Ini meja-meja sering digunakan. Kursi-kursinya juga masih sering digunakan. Bukan replika ini, Pak? Bukan, ini real Asli? nyata, asli. Iya, Jadi asli nyata ini, Kak. Makanya tamu-tamu itu nggak boleh duduk di sini. Soalnya maaf ya, Mas, soalnya aku pernah masuk ke Yogyakarta, itu katanya masih replika, Mas. Oh replika. Iya, ya kan? Kalau di sini beneran nggak? Masih sering digunakan, kursinya juga masih digunakan. Oh, bukan replika zaman dulu ini, Mas. Bukan, ini real asli. Real asli ya. Dan kalau kita lihat di sini, mungkin suasana ruang makannya seperti ada Bali-Balinya gitu ya. Iya. Karena memang Mangkunegaran itu punya hubungan kerjasama yang erat dengan kerajaan Karangasem dan juga Ubud yang ada di Bali. Makanya saya berpikir-pikir kemarin pengen ke Bali ya kan. Kenapa nih otak gue nih pengen ke Bali? Ini lukisan, ini juga pemberian dari kerajaan Karangasem Bali. Oh, Karangasem. Catat tuh Karangasem. Siapa tahu kita Karangasem. Oh. Ini kehidupan agama yang ada di Bali kan. Mohon maaf, tadi ulang berarti masih ada hubungan dengan kerajaan Karangasem Bali Ya. karena masih ada hubungan darah. Bukan hubungan darah sih kak, hubungan kerjasama aja. Oh, kerjasama bukan darah. Kerjasama aja ini. Oh, kerjasama. Yang di depan sini, ini yang paling unik di sini kak, ada gading gajah. Ini apa lagi, Mas? Ini gading gajah. Ini koleksi atau miliknya Mangkunegara yang ke-7, Raja ke-7. Jadi tadi Raja ke-7 terus ya. Ratusan juta lah ini, Mas. Gimana? Ratusan juta lah ini ya. Kalau nilai sendiri masih belum diketahui ya kak, karena ini memang nggak untuk dijual. Ya iyalah, Mas, buset dah. Ini yang mengukir ini seniman dari Bali, namanya Iwayan Kerup. Ini tahun 1941. 41? Iya, 41. Ini sebenarnya pengukirannya ya kak. Ini sebenarnya kalau di jadwalnya ini maunya selesainya 9 bulan, tapi agak molor sedikit jadi 11 bulan. Ini gunanya untuk apa, Mas? Pajangan aja kak. Oh, bukan untuk ditiup gitu, bukan? Bukan.
Oh, Gading. Ya, Gading Gajah. Kalau ukirannya ini menceritakan kisah Arjuna Wiwaha dari Bali. Tapi asli dari Gading Gajah. Asli dari Gading Gajah. Tapi untuk Gading Gajahnya masih nggak diketahui Kak. Ini Gading Gajahnya dari mana? Ada yang bilang dari Taiwan. Ada yang bilang dari Jawa. Ini masih unknown. Masih itu ya. Ya, maaf ya, Mas. Kalau porcelain ini asalnya dari Thailand. Oh, ya Thailand ya, Mas. Dan kalau kakak lihat di atas ya, di atas itu ada Wih, kok di cermin, kaca. Mas? Ya, ada kaca. Baru nyadar gua. Di atas itu ada kaca. Sebenarnya ada yang bilang macam-macam juga, ada yang bilang fungsinya macam-macam. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, ini memang memberikan kesan estetik saja. Yang kedua, ini memberikan kesan ruangan biar lebih luas. Dan yang ketiga, ini fungsinya sebagai CCTV. Gimana cara kerja CCTV-nya? Di sebelah sana itu sebenarnya masih nyambung ke dapur Kak. Sana itu masih nyambung ke dapur. Nah, dari yang masak di dapur untuk melihat makanan di sini udah siap apa belum, itu kalau ngelihat keluar rumah itu kan kesannya agak kurang sopan ya. Jadi dari sana itu bisa langsung lihat ke atas. Makanannya udah siap apa belum? Oh, iya Dari pantulan. oh, pantulan. Kira ada yang mau ditanyakan dulu? Oh. Udah, Mas, udah, Mas. Udah, kita keluar ya Kak. Ya, kalau piala kaca itu dekorasi saja. Itu hadiah dari Ratu Juliana, Ratu dari Belanda. Ratu dari Belanda, Mas ya. Ya, dari Belanda itu Kak. Tadi mama saya telepon, saya tolak. Takutnya mengganggu kan, telepon sini. Nggak, Kak, kalau mau telepon sini. Oh ya, kalau di depan tadi kakak lihat ada peraturan tidak boleh menggunakan motif batik parang ya? Motif apa? Motif batik parang. Oh nggak ada ya? Nggak. Tapi sebenarnya ada Kak. Di sini itu tidak boleh menggunakan motif batik parang. Batik parang itu apa? Itu karena motif batik parang itu seperti itu. Kayak gini. Ya, Saya batik apa ini? Boleh, Mas? ya. Oh kalau itu nggak apa-apa Kak. Oh, kira saya. Itu mah Batik parang ini maksudnya yang kayak gini di bawahnya Ya, ini. yang seperti itu. Kenapa, Mas? Karena motif batik parang itu hanya digunakan oleh anggota raja saja Kak. Oh. Kalau bukan raja nggak boleh. Tapi kalau mau digunakan di luar juga Oh, boleh. bisa. Soalnya Oh. Di sini ya. Oh, Kalau di sini harus pakai motif batik lain. Seperti motif batik ini. Oh. Kalau motif batik parang itu ciri khasnya miring Kak, miring-miring. Dan ada bentuk seperti huruf S. sama itu Iya. Lu apa? S ya, bentuk Ya, S gini. Ya? miring-miring sama bentuk huruf S ini Kak. Oh. Seperti itu. Batik parang. Itu sering saya lihat di apa namanya itu musim batik yang di mana itu? Yang kita pernah datang itu, tempat batik. Oh, kampung batik. Kauman. Iya. Kalau Kauman itu masih lingkupnya keraton Kak. Oh, masih keraton itu. Masih Ya? keraton. oh pantas Keraton itu aja. mulai dari keraton itu sendiri, kampung batik Kauman, Masjid Agung Kauman, Oh. terus alun-alun kidul, alun-alun lor, sama sebenarnya banyak sih Kak. Kalau ini Mas, mohon maaf Mas, kalau sumber rumahnya Pak Jokowi itu apa nih? Oh, Sumber itu udah di luar jangkauan ya Kak. Oh, Kecuali yang Manahan itu masih masuk sini. udah cukup. Hebat juga ya. Kalau itu yang di tengah, ini foto pernikahannya. Ini kayak jenderal Mas. Ya ini Mangkunegara ke-8 Kak. Mangkunegara ke-8 bersama permaisurinya. Oh, saya kira jenderal alamatnya. Bukan. Oh. Kalian pernikahannya Mangkunegara ke-9 bersama Bu Prista Marina tadi. Oh. Kalau yang Pernikahan itu- ya? Gimana? Pernikahan itu Mas ya? Ya, ini pernikahannya. Kalau yang ini fotonya Gusti Retno Asrini tadi bersama keluarga Malaysianya. Oh. Ini waktu pertama kali Kanjeng Gusti ikut kirap 1 Suro. Kira satu suruh ya Mas ya? Ya, ini tahun 2023. yang kemarin oh 2023 Mas. oh udah. Ini 1 tahun setelah beliau dilantik Pak. Oh. Kalau yang di sebelah sana, yang ada pintu-pintu itu kamar putri Kak Mas ini. Oh, kamar putri ya? Ya, jadi kalau para putri singgah di sini tinggalnya di sebelah sini. Oh. Ini lukisan ini atau pajangan doang? Bukan Kak, ini sebenarnya tempat sendok. Tempat sendok Ya, mungkin bisa dilihat ini agak melengkung seperti ini ya. Oh, iya. Nah, jadi dulu kalau mau makan di tempat kerajaan itu misal ada jeda mau minum, kalau sendoknya ditaruh langsung ke meja itu kan kotor ya, jadi taruh di sini. Keren juga ya. Ujung sendoknya itu ditaruhnya di sini. Oh. Seperti ini. Elit banget Kak. Wah, mantap juga. Kalau ini foto keluarga besarnya Mangkunegara ke-7, sang pecinta koleksi. Oh. Ini Mangkunegara yang ke-7 pojok sendiri. Kalau yang ini permaisurinya. Nah, Mangkunegara ke-7 bersama permaisuri itu punya seorang putri, namanya Gusti Nurul. Nah, Gusti Nurul ini terkenalnya pinter, cantik, dan juga pandai menari.
Beliau Gusti tuh Nurul. Ya, Gusti Nurul. Gusti Nurul tuh dulu pernah menari di Belanda, diiringi musik gamelan yang tertua tadi kak, yang sudah dari Raden Mas Said tadi. Yang duduk ini lah Mas ya. Enggak, yang ini kak, yang berdiri. Oh, yang berdiri. Ya, yang berdiri. Iya sih Mas, saya lihat tatapan matanya sih. Mirip ya, mirip Iya. sama ibunya ya kak. Iya. Itu beliau pernah menari di Belanda, itu diiringi musik gamelan, tapi gamelannya nggak dibawa ke sana ya kak, karena mahal. Jadi kita siarkan secara live streaming melalui radio. Kalau mohon maaf Raden Ajeng Kartini itu ada darah-darah kah? Nggak ada kak di sini. Dan kalau kakak tahu Gusti Nurul tadi, yang saya pernah bilang tadi ada hubungan dengan Pak Soekarno, itu sebenarnya Gusti Nurul itu sempat pernah mau dilamar oleh Pak Soekarno juga. Yang mana? Yang Gusti Nurul ini, Oh sempat. ya sempat mau dilamar Pak Soekarno. Tapi Ada tiga. tapi Pak Soekarno-nya gimana? Mau? Gusti Nurulnya nggak mau. Yang nggak mau ya, iya. Gusti Nurul itu sempat pernah mau dilamar sama 3 orang, Pak Soekarno, Sultan Syahrir, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Ada 3, tapi tahu sendiri Pak Soekarno istrinya banyak. Sultan Syahrir juga sudah punya istri. Hamengkubuwono 9 ini sebenarnya sudah punya permaisuri, tapi masih gimana ya bahasa halusnya, simpenan ya. Punya permaisuri tapi masih belum jadi permaisurinya. Jadi Gusti Nurul ini perempuan ya nggak mau dimadu, nggak mau dilamar. Iya. Tuh inget tuh Mangkunegara apa nggak mantep tuh. Tapi ujung-ujungnya Gusti Nurul tuh menikahnya dengan seorang militer dari Bandung, masih berjaga, jadi masih sendiri. Oh sempat nikah dia? Menikah juga. Militer Menikah dari dengan Bandung? Militer dari Bandung. Dari Bandung. Pajajaran, bukan? Kalau itu kurang tahu ya. Kak. Pajajar, Pajajar, Bandung mah dia. Itu dari Bandung. Berarti Militer dari Bandung. punya anak dia? Punya anak juga. Sampai sekarang. Kalau anaknya mungkin karena Gusti Nurul sejak tahun 1920 ya kak. Kalau anaknya mungkin masih hidup, mungkin sudah. Tapi kalau bukan tinggal di sini. Sudah nggak tinggal di sini. Oh. Ini foto Gusti Nurul, yang di sebelah kiri itu Gusti Nurul, yang di sebelah kanan itu Mamanya. Ya mamanya. Gusti Nurul yang paling jago nari sampai ke Belanda ya kan? Iya. Hmm. Sama itu kak, sebenarnya Gusti Nurul terkenal ya itu menari di Belanda sama pernah mau dilamar Pak Soekarno. Itu udah punya prinsip dia tuh. Itu bukan orang sembarangan ya Mas ya. Soekarno lu siapa yang mau nolak ya kan Mas ya? Buset dah lu. Presiden Oh iya, pertama. ini ada art shop atau toko souvenir, mau lihat-lihat dulu, mau mampir-mampir dulu boleh? Ah nggak usah lah Mas. Oh nggak usah? Oke siap. Itu kan kayak itu dijual nggak Mas? Enggak. Dijual? Oh, jualan nanya nggak usah lah Mas. Saya kesini bukan mau beli, mau Boleh. mau lihat-lihat aja. Ya, di atas ada tapak kuda ya mas. Tapak kuda ini yang menjadi simbol stasiun Solo Balapan tadi. Kan dulu sering digunakan untuk latihan pacuan kuda. Berarti di sini dulu zaman dulu ada kuda juga ya Mas ya? Ada kudanya juga. Ada kereta kencananya juga. Aku pernah ya Mas ya berenang, tapi ada tulisannya Hotel Pangeran. Katanya itu dulu hotel tempat tinggalnya pangeran juga. Kalau Mangkunegaran sebenarnya dulu juga pernah punya hotel kak. Dan jadi di dalam hotel itu ada kereta kencana juga gede Mas. Berarti replika. Oh gitu. Itu 60.000 satu hari. Dari mana itu, Kak? Saya kira 20.000 ya Mas. 60.000 udah buset dah. Katanya ini memang hotelnya ini ada kolam berenang. Dulu Pangeran Mangkunegara sering di sini berenang katanya. Itu di daerah mana kak? Pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya di tulisannya Hotel Pangeran. Kalau Mangkunegaran dulu memang pernah punya hotel, namanya Hotel Mangkunegaran Palace. Itu yang membuat itu Mangkunegara ke-8. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan untuk tempat berdirinya hotelnya itu masih nggak diketahui ya, tapi dulu benar-benar pernah bikin hotel Mangkunegaran Palace. Gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi kita kemana lagi Mas? Nanti kita ke area yang terakhir, area Pracima, taman-taman gitu kan. Oh ini toilet lah Mas ya? Ya, mau ke toilet dulu mungkin? Lu mau Kak? Kalau gue sih enggak. Enggak. Ini pintunya masih asli nih Mas ya? Masih asli. Oh. Ini kayunya kayu jati nih Mas ya? Kayu jati. Oke. Jadi kalau kakak tahu yang lukisan Komodowati yang di Pendopokan tadi, itu kan ada tiang gede ya. Itu tiang gede itu dari kayu jati juga. Oh, Itu full satu batang kayu jati. Oh. Tingginya 10,5 meter. Itu kita ambil dari kayu dari pegunungan dari Pati. Oh.
jadi di sini nanti ada 3 area kak, tapi kita nggak bisa masuk ya. Oh. Ada Pracimasana, Pracimaloka, dan juga Pracimawisi. Ini nggak bisa masuk ini. Nggak bisa kak, kalau Pracimasana itu restorannya Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran itu ada restoran. Oh, Itu khusus restoran. untuk raja. Oh enggak, bisa masuk ke sana, tapi harus reservasi dulu. Oh, Minimal spendnya 200 200.000. 200.000. Oh, Prasmanan. Terus mana? 200.000 Prasmanan tuh di Jakarta aja nggak sampai kayak gitu. Kalau Pracimaloka ini kita coffee shopnya, Oh, reservasi dulu. reservasi dulu. Tapi ini apa ini mas? Ada asap. Ini memang wewangian saja kak. Bukan sesembahan atau sesajen. Oh. Ini wewangian saja. Oh. Oke, nanti kita sampai ke Selasar ini aja kan. Oh. Kalau Selasar ini juga ada namanya juga. Namanya Selasar Siswarini. Oh. Siswarini itu sekolah perempuan. Sekolah perempuan mas ya? Jadi Mangkunegaran dulu itu pernah punya sekolah perempuan. Ini tempatnya di sini. Oh. Tempatnya di sini. Ini Siswarini itu tempat untuk para putri untuk belajar. Tapi belajarnya itu belajar skill-skill ke rumah tangga gitu kan. Oh. Kayak masak, nyuci. Oh. Tapi juga ada pelajaran biasa seperti matematika gitu juga ada. Kalau yang di sebelah sana itu Pracimasana restorannya. Kalau Pracimaloka itu ada yang sebelah sana kak. Oh. Sana ujung sana itu Pracimaloka. Kalau area tamannya itu namanya Pracimatuin. Maksud Bin? Pracimatuin. Tulisannya Pracimatuin. Tapi Kembar ya mas ya? Eh? Twin itu Oh, kembar? bukan. Twin itu sebenarnya cara bacanya ten kak. Oh. Itu diambil dari bahasa Belanda. Oh. Pracima itu artinya barat, ten itu artinya taman. Wah, kalau saya nongkrong di sini masih bisa mikir masa depan saya mas. Asli tenang banget tuh. Memang asri kak. Hah? Di sini. Asri di sini. Iya. Mikirin strategi saya bisa sampai 10 tahun ke depan. Tapi saya. tamannya dulu ini tuh sebenarnya tempat untuk latihan memanah kak. Tempat latihan memanah Mangkunegara ke-5. Oh. Terus Mangkunegara ke-6 itu diubah jadi area taman seperti ini. Oh, pantesan aja namanya Stadion Manahan ya mas ya. Karena mana kan dia kan mas ya? Mana? Oh. Tapi diubah lagi Mangkunegara ke-6 tuh jadi taman seperti ini kak. Kemudian Mangkunegara ke-7 itu jadi lapangan olahraga. Oh. Ada sebenarnya di sana ada kolam renang. Terus ada Ada kolam renang? Ada kolam renang di sana. Tapi masih bisa? Kalau masih bisa sih masih bisa, cuma kita nggak bisa ke sana. Oh, nggak bisa ke sana ya. Oh. Terus yang Mangkunegara ke-10 atau Mangkunegara sekarang ini dibuka untuk restoran dan juga coffee shop. Oh, harus reservasi dulu ya. Iya, Jadi yang pakai payung itu udah reservasi tuh. sudah reservasi, nanti tinggal masuk ke restoran. Oh, siap-siap. Minum kopi juga 200.000. Kalau kopinya minimal spendnya 150 kan. Wis. 150. Kok Luis orang kaya mah mana ada lah. Itu mah masih kecil ya mas ya kalau bagi orang kaya mas ya. Masih kecil tuh. Lah 150 doang kaget tuh. Hotman Paris bayar parkir 1 juta. Baru parkirnya apa? Parkir lu masih 150. Oke, nanti turnya sudah selesai ya kak. Kita nanti kembali ke pintu utama tadi. Oh. Saya ada pertanyaan dulu mungkin sudah ini. Nggak ada sih mas. Udah jelas. Jadi ini dijual ini mas? Coba, mau mampir-mampir dulu? Oh itu parfum itu ya? Oh. Gimana? Udah mas. Oh, udah, oke. Kalau di sana itu area dapur kak. Oh di dapur. Ini dong. Ini dapur untuk Pracima tadi, untuk restorannya sama coffee shopnya tadi. Oh. Nanti kita keluarnya lewat selasarnya pendopo aja kak, biar nggak panas. Oh. Hebat juga ya mas ya. Kalau di sana di ruang-ruangan itu yang sebelah sana itu masih ada kereta kencananya kak. Oh. Pintar ke sana. Kalau sholat Jumat nanti ini ada masjidnya juga mas? Ada juga Masjid Al Wusta ada di sebelah sana kak. Hmm. Kakak nanti mau Jumatan? Enggak mas. Oh. Maaf, saya Kristen. Oh maaf kak. Kalau Al Wusta masjidnya ada di sebelah sana kak, namanya Masjid Iya. Al Wusta. Itu masih jadi bagian dari Mangkunegaran juga. Oh. Jadi Berarti mas dari SMK Negeri 7? 6 kak. SMK Negeri 6? Ya, Itu bukannya alumni Pak Presiden Jokowi itu? SMK Negeri 6?
Itu SMA enggak sih kak? Saya lupa Pak Jokowi itu lulusan SMA berapa? Oh, bukannya 6 ya? Bukannya? Nah, Oh. nah untuk awal berdirinya pendopo ini dulu masih seperti ini kak, masih datar seperti ini. Belum Oh, ada masih markahnya. datar. Oh. Ya, dan pendopo ini pendopo terluas di Indonesia ya. Oh, pendopo di- terluas ya? Ya, luasnya sekitar 1.500-an meter. Iyalah, buset luas banget. Itu tempat tinggal siapa itu, Mas? Kalau itu sebenarnya itu bukan tempat tinggal sih kak, itu tempat untuk menyimpan gamelan-gamelan. Oh. Yang di sebelah sana itu bukan tempat tinggal juga ya kak. Kalau yang di sebelah sana itu kantor. Jadi kalau kita mau ada rapat meeting event itu biasanya di sebelah sana. Oh. Kalau gamelan di sebelah sana itu nggak ada makna atau filosofi atau namanya ya kak. Oh. Itu hanya untuk latihan saja, training. Oh, iya. Si Mas ngejelasinnya jelas juga ya. Kapan-kapan saya kalau kesini sama orang tua saya pokoknya Mas lah harus yang jelasin. Boleh, makasih ya mas. Iya. Sumpah loh, Mas ini jelas banget loh nyeranginnya loh. Oh ya, untuk pendopo ini juga ada wajahnya kak. Ini wajahnya ini. Namanya bangsal tosan. Oh. Bangsal itu artinya bangunan, tosan itu artinya besi. Jadi ini bangunan terbuat dari besi. Oh, bangun dulu besi. Dan ini bangunan satu-satunya yang terbuat dari besi zaman dulu kak. Oh. Jadi kalau pendoponya full kayu, nah ini satu-satunya yang besi. Oh. Itu dibuatnya oleh raja terkaya juga, raja keempat. Oh, di tempat. Lu mau foto-foto enggak? Enggak. Mau foto-foto nggak? Enggak, Mas Diman sama kayak bapak saya nggak mau foto. Males foto orangnya. Mau foto di depan kolam ini juga boleh. Nanti backgroundnya pendopo ageng itu tadi kak.